Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun qala Abdullah bin Mubarak. Hajaztu sanatan minas sinin fakuntu fi hatim Ismail fanimtu faraitu fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahillati kadza wa kadza watlub Bahram al-Majusiyah wa aqrikhu minnis salam wa qul lahu inna Allah ta'ala radin anka fantabahtu faqultu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdullah bin Mubarak di sini cerita dia adalah salah satu seorang waliyun min auliyaillah. Dia bercerita, saya pernah berhaji dalam suatu tahun. Kemudian saat saya berada di dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di sebelah mananya Ka'bah ya, gak tahu ya. Gak paham saya. Saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada saya. Jadi dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak bertemu Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ketika kamu pulang ke Baghdad, maka tujulah daerah mahillati kadza wa kadza ini, tujulah daerah bla 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 gitu, sama aja daerah bla bla bla. Disensor daerahnya ya gak paham gak ya. Mahillati kadza wa kadza, daerah bla bla bla, seperti itu. Dan kemudian carilah Bahram, seorang Majusi, dan tolong sampaikanlah salam kepadanya dariku. Dan tolong bilanglah bahwa Allah sudah ridho dengannya. Seperti itu. Dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak didatangi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu malah titip salam pada orang Majusi. Lantas terbangun, si Abdullah bin Mubarak terbangun. Pas terbangun dia langsung zikir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadhir ru'ya minas syaitan. Mimpi ini pasti dari setan. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad titip salam kepada orang Majusi. Majusi itu musuh Allah. Tidak mungkin. Jadi Abdullah bin Mubarak ini langsung bicara bahwa ini mimpi pasti dari setan. Kemudian Abdullah bin Mubarak berwudu, kemudian beliau sholat, lanjut dengan tawaf di Ka'bah, kemudian dia tidur lagi. Mimpi lagi. Mimpinya sama. Rasulullah mendatangi beliau. Rasulullah berbicara bahwa titip salam pada Bahram al-Majusi. Sampai tiga kali seperti itu. Faraitu kadzalika thalatha marratin falamma atamamtu al-hajja wa raja'tu ila Baghdad wa sa'altu 'anil mahillati wad-dar fawajadtu syaikhan faqultu anta Bahram al-Majusi. Kemudian setelah masa haji ini selesai dan Abdullah bin Mubarak sudah pulang ke Baghdad, sudah pulang ke daerahnya, lalu Abdullah bin Mubarak langsung bergegas ke daerah yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian dia menemukan syekh ini bukan kiai atau bukan orang alim. Syekh ini adalah sebutan bagi orang yang berumur 40 tahun ke atas. Di Arab itu namanya syekh. Menemukan orang yang agak tua, sudah tua lah.
Faqultu anta Bahram. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah anda ini adalah Bahram? Dijawab, na'am. Qultu hal laka indallahi khair. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, apakah kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi Allah? Qala na'am. Dijawab, iya. Kana li arba'u banatin wa arba'u banin wa zawwajtuhunna min abna'i. Ini stres, emang Bahram stres. Iya, saya punya sebuah kebaikan. Saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Masing-masing berjumlah 4. Kemudian saya nikahkan semuanya. Anaknya 4 laki-laki dinikahkan sama anaknya 4 yang wanita. Perkawinan sedara. Incest. Menurut Bahram itu adalah sebuah kebaikan. Bodoh. Aduh. Faqultu hadha haramun hal indaka ghairu dhalik. Dijawab sama Abdullah bin Mubarak, kuwi perkara haram. Itu adalah hal haram. Itu tidak ada kebaikan sama sekali di situ. Apakah selain itu ada? Ditanya lagi, selain itu enak ora? Ada apa enggak? Hal indaka ghairu dhalik. Qala na'am ja'altu walimatan lil majus fi waqti tazwijil banat. Iya ada. Saya membuat acara pesta bagi orang-orang Majusi dalam acara pernikahannya anak-anak saya. Sudah perkawinan sedara dibuatkan pesta yang besar pula. Menurut Bahram ini adalah sebuah kebaikan. Qultu hadha haramun hal indaka ghairu dhalik. Ini bukan sebuah kebaikan, ini adalah hal haram. Apakah ada yang lain? Terus mengorek si Abdullah ibn Mubarak, terus mengorek informasi apakah memang ada kebaikan dari Bahram, sampai-sampai Rasulullah menitipkan salam kepada beliau. Dijawab, oh ada. Kanat li bintun min ajmalin nas. Ma wajadtu laha kufuan fazawwajtuha min nafsi waj'altu walimatan awwala laylatin dakhaltu biha fakana fi tilkal laylah minal majusi aktsaru minal alf. Ada kebaikan lagi bagiku, ada sebuah hal yang baik di sisiku dari orang tuanya. Saya ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Kalau zaman sekarang siapa ya? Una TikTok gak ada apa-apanya itu. Una TikTok gak ada apa-apanya. Ya masalahnya kan saya ngefan Una tuh, wah gila, cantik banget, imut banget. Itu si Syah itu punya seorang anak yang sangat cantik, sampai cantiknya seakan-akan tidak ada sekufu baginya, tidak ada yang pas buatnya gitu. Gak ada yang berani untuk menikahinya, terlalu cantik. Maka dari itu oleh si Syah, anaknya sendiri yang paling cantik itu dinikahi. Gila kan, anaknya yang paling cantik dinikah sendiri. Gak cuma itu, pas acara pernikahannya itu diadakan sebuah walimah, sebuah pesta yang dihadiri oleh 1000 orang Majusi. Gila emang. Gedang teraya. Aduh. Faqultu hadha haramun aidan hal indaka ghairu dhalik. Abdullah bin Mubarak pasti geleng-geleng. Saya merasakan bahwa Abdullah bin Mubarak geleng-geleng. Masuk enek wong koyo ngene ngono iku termasuk kebaikan. Tapi terus dikorek informasinya, apakah dia benar mempunyai sebuah kebaikan? Apakah kamu punya kebaikan selain itu? Ditanya lagi. Oh iya. Dijawab lagi. Naam.
Al-lailah allati wadi'tu fiha ibnati ja'at imra'atun muslimatun min ahli dinik tasruju min siraji fa'awqadtu siraja wa kharajtu fa'atfa'tu wa raja'tu fadakhaltu taf'alu mithla dhalik 3 marratin. Jadi saat malam harinya setelah selesai pesta, pas saya mau mendukhul anak saya sendiri yang notabene sudah menjadi istri saya, ada sebuah kejadian yang menarik. Tiba-tiba ketika saya ingin menyetubui putri saya itu, datang seorang wanita. Seorang wanita dari agamamu, jadi wanita muslimah. Dia membawa sebuah obor. Dia membawa sebuah obor. Kemudian dia menyalakan obor-obor di rumahnya si Bahrom tadi. Jadi bahasanya nyumeti, dia menyalakan obor-obor rumah. Nah, mungkin karena terganggu akan hal itu, si Bahrom keluar. Dia mematikan nyala api tadi, mematikan obor-obor dulu, kan belum ada lampu. Akhirnya merasa terganggu, Bahrom mematikan. Kemudian hal itu terjadi sampai 3 kali. Kemudian seperti ketika mau menyetubui, wanita tersebut datang lagi menyalakan obor. Kemudian dia keluar, dimatiin sama Bahrom. Sampai 3 kali seperti itu. Faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'atu jasusatal lususi fa kharajtu khalfaha falamma dakhalat hiya manzilaha ala banatillaha qulna laha. Jadi karena saya terganggu, Bahrom ini terganggu, akhirnya dia membuntuti si wanita muslimah tadi. Dia suudzon si Bahrom suudzon, mungkin ini adalah maling, adalah mata-mata dari maling, mungkin ini maling ini. Akhirnya diikuti sampai ke rumahnya. Pas di rumah ternyata di situ disamperin sama anak-anaknya si muslimah tadi. Kemudian anaknya bilang kepada ibunya, "Ya ummah, hal ji'ta lana bi syai'in fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju'." Fadama'at ainaha. "Wahai ibu, apakah kau membawakan sesuatu bagi kami? Saya sudah tidak sabar, saya sudah tidak kuat menahan lapar ini." Kemudian si wanita muslimah tadi, si ibu tadi, dia menangis. Turun air mata dari matanya. Wa qalat istahaitu min rabbi an as'ala ahadan khususan min adubillah. Si ibu tadi berkata kepadanya, "Mohon maaf, aku malu untuk meminta sesuatu dari seseorang. Apalagi dia adalah seorang musuh Allah. Dia adalah majusi, dia adalah musuh Allah. Saya malu ketika harus meminta padanya." Qala Bahrom, "Falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tabaqan famala'tuhu min kulli syai'in wa dhahabtu bi nafsi ila dariha." Kemudian Bahrom ini mendengar perkataan dari wanita tadi. Dia pulang dari rumah, dia mengambil sebuah wadah, kemudian mengisi penuh wadah tadi dengan makanan-makanan yang amat banyak, kemudian dia membawanya sendiri ke rumah muslimah tadi. Qala Abdullah bin Mubarak, mendengar cerita ini, Abdullah bin Mubarak langsung merespon, "Hadza khairun walakal basyarah wa basyartuhu bi ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasastu alaihi ru'ya." Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata seperti ini, "Ini adalah sebuah kebaikan dan aku membawakan kabar gembira bagimu." Kemudian Ibnu Abdullah bin Mubarak
Ini bercerita tentang mimpinya ketemu Kanjeng Nabi. Lantas langsung faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa harra min sa'atihi mayyitan. Fa ghasaltuhu wa kafantuhu wa sallaitu alaihi wa dafantuhu. Setelah mendengar cerita dari mimpi Abdullah bin Mubarak, Bahram orang Majusi tadi langsung mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia langsung pingsan dan meninggal dunia. Sungguh kisah hidup yang sangat mengasyikkan. Dengan banyaknya dosa tapi dia mati dengan keadaan membawa iman. Harapan semua orang muslim adalah seperti itu. Kemudian setelah Bahram yang mu'allaf tadi meninggal, akhirnya dia dimandikan oleh Abdullah bin Mubarak, dikafani, kemudian disolati. Ya Allah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan meremehkan sebuah kebaikan. Mungkin kebaikan itu akan menolongmu seperti itu. Bagaimanapun dosa yang kau perbuat, itu bisa lebur dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Jadi jangan putus asa dengan masa lalumu, dengan dosa-dosamu, jangan. Masih ada masa depan, mari kita isi masa depan dengan kebaikan-kebaikan.